Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indasari, NIM 20600118020. Saya perwakilan dari kelas pendidikan fisika B. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu suhu dan kalor. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu suhu. Suhu yang kita ketahui bersama itu suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda, di mana untuk mengukur derajat panas dingin suatu benda kita menggunakan termometer. Di mana kita ketahui bahwa termometer itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui suatu panas atau dinginnya suatu benda. Di dalam termometer kita harus ketahui bahwa ada yang dinamakan titik bawah atau titik beku dan titik atas atau titik didih. Di mana termometer itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu termometer Celsius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Pada termometer Celsius ini skalanya atau titik atas dan titik bawahnya yaitu dimulai dari 0 derajat Celsius dan titik didihnya yaitu 100 derajat. Sedangkan Reaumur yaitu 0 sampai 80. Fahrenheit yaitu sampai 212, dan Kelvin 27337. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, yaitu Celsius itu 0 sampai 100, Fahrenheit 0 sampai 80, Reaumur 32 sampai 212, dan Kelvin yaitu 273 sampai 373. Dan rentangnya yaitu dapat kita ketahui bahwa Celsius yaitu 100, Fahrenheit 80, Reaumur 180, dan Kelvin 100. Dan perbandingan yang dapat kita ketahui yaitu di mana Celsius 5, Fahrenheit 4, Reaumur 9, dan Kelvin 5. Jadi perbandingan dari keempat ini yaitu 5 dibanding 4 banding 9 banding 5, di mana pada derajat Reaumur jika kita ingin mengetahui berapa Celsius ke Reaumur, cukup ditambah 32 atau dikurang 32. Begitupun dengan Kelvin. Jika kita ingin mengetahui berapa Celsius ke Kelvin atau Fahrenheit ke Kelvin, ataupun Reaumur ke Kelvin, kita hanya dapat dengan ditambah 273 atau dikurang 273. Langsung saja, di sini adalah ada sebuah contoh soal untuk pengukuran suhu, di mana suhu benda jika diukur menggunakan termometer Celsius akan bernilai 45 derajat Celsius. Berapa nilai yang ditunjukkan oleh termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Diketahui suhu derajat Celsius itu 45 derajat. Di sini kita akan menunjukkan nilai yang terdapat pada Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang pertama yaitu Reaumur, di mana pada rumus Reaumur yaitu 4/5
dikalikan dengan derajat Celcius, berarti 45 derajat. Ini kan 45 dibagi 5, 9. Berarti 4 dikali 9 sama dengan 36 derajat Reaumur. Yang kedua, suhu derajat Fahrenheit. Di mana kita ketahui untuk mencari Fahrenheit yaitu 9/5 dikali derajat Celcius yaitu 45 ditambah 32. Di mana 45 dibagi 5 yaitu 9, berarti 9 kali 9 yaitu 81 ditambah 32 yaitu 113 derajat Fahrenheit. Dan yang ketiga yaitu Kelvin. Pada derajat Kelvin kan Kelvin dengan Celcius yaitu 5/5 ditambah 273. 5 dikali derajat Celcius, tapi 5/5 kan 1, jadi kita coret, jadi tinggal derajat Celcius ditambah 273. Berarti 45 ditambah 273 yaitu 318 derajat Kelvin. Mungkin cukup untuk pembahasan soal suhu. Baik, langsung saja materi selanjutnya yaitu pemuaian. Di mana pemuaian itu adalah suatu kondisi, suatu zat atau suatu benda yang ketika dipanaskan akan memuai atau renggang, dan ketika mengalami pendinginan akan tegang dan menyusut. Contohnya yaitu besi yang dipanaskan akan memuai atau bertambah panjang karena pada besi itu dilakukan proses pemanasan. Dan contoh selanjutnya yaitu rel kereta api. Rel kereta api kenapa dibuat berongga? Karena supaya ada ruang untuk pemuaian rel. Dan selanjutnya yaitu kabel telepon. Kabel telepon tersebut kenapa dibuat kendur atau begini? Karena pada saat malam hari atau mengalami pendinginan, kabel ini akan tegang atau menyusut, atau pertama panjangnya itu mengalami penyusutan, dan ketika mengalami panas akan bertambah panjang atau memuai. Di mana pada pemuaian itu dibagi menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, luas, dan volume. Di mana pada pemuaian panjang itu contohnya itu ini adalah sebuah besi. Contoh ini sebuah besi, dan ini adalah panjang awalnya atau bisa dikatakan L0. Dan saat dipanasi, besi ini akan bertambah panjang. Dapat kita simbolkan ini sebagai delta L atau pertambahan panjang. Jadi ini adalah panjang sebuah besi ketika sudah mengalami pemuaian. Dan dalam pemuaian panjang ini kita dapat menuliskan sebuah rumus yaitu L, di mana kita ketahui L yaitu adalah panjang benda yang setelah memuai, yaitu L0 atau panjang benda mula-mula sebelum dipanasi ditambah perubahan panjang.
di mana perubahan panjang ini dapat kita rumuskan kembali, yaitu L awal dikali alfa dikali delta T, di mana alfa ini yaitu koefisien muai panjang, dan delta T itu perubahan suhu. Jadi panjang besi ini atau benda ini ketika sudah mengalami pemuaian akan bertambah panjang, dan akan rumusnya itu ini. Selanjutnya yaitu pemuaian luas, di mana pemuaian luasnya itu yaitu kita rumuskan luas itu kan sebagai luas dari kayak sebuah benda itu luasnya, jadi bisa dikatakan luas itu sebagai luas penampang, atau dapat disimbolkan itu dengan A, di mana dalam pemuaian luas ini kita dapat mendapatkan rumus yaitu luas mula-mula ditambah perubahan luas, di mana perubahan luas ini dapat kita dapatkan dari rumus luas mula-mula dikali beta dikali perubahan suhu. Di sini beta yaitu koefisien muai luas, atau beta ini dapat kita peroleh dari 2 dikali alfa. Begitupun dengan volume biasa disimbolkan dengan V. Jadi rumusnya itu V sama dengan volume awal ditambah perubahan volume, dan perubahan volumenya dapat kita peroleh dari volume awal dikali gamma dikali perubahan suhu. Gamma ini yaitu koefisien muai volume, atau gamma dapat kita peroleh 3 dikali alfa. Baik, ini adalah salah satu contoh soal dalam pemuaian. Salah satunya adalah pemuaian volume. Balok besi yang bersuhu 0 derajat Celcius memiliki volume 400 cm3. Apabila balok besi itu dipanaskan sehingga suhunya 250 derajat Celcius, koefisien muai panjang besi yaitu 0,000012. Volume balok tersebut menjadi dapat diketahui yaitu volume awal. Volume awalnya yaitu 400 cm3. Perubahan suhunya 250 derajat Celcius, karena suhu awalnya 0 derajat, jadi kan perubahan suhu itu suhu akhir dikurang suhu awal, dan 250 dikurang 0 yaitu 250 derajat Celcius. Dan koefisien muai panjang itu disimbolkan dengan alfa 0,00012. Ditanyakan volume. Diketahui bahwa untuk menentukan volume panjangnya itu rumusnya volume sama dengan volume awal ditambah perubahan volume. Jadi terlebih dahulu kita menentukan berapa perubahan volume tersebut. Perubahan volume dapat diketahui dari volume awal ditambah gamma volume awal dikali gamma dikali perubahan suhu. Di sini gamma yaitu 3 dikali alfa, jadi 400 dikali 3 kali 0,0012 kali 250
yaitu menghasilkan 3,6 cm kubik. Jadi telah kita ketahui bahwa perubahan volumenya 3,6 cm kubik. Jadi volume sama dengan volume awal ditambah perubahan volume, yaitu volume awal 400 ditambah 3,6, jadi 403,6 cm kubik. Jadi volume balok tersebut setelah mengalami pemuaian setelah dipanaskan sampai 255 derajat Celcius, itu volumenya 403,6 cm kubik. Selanjutnya yaitu materi kalor, di mana telah kita ketahui bahwa kalor itu yaitu perubahan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalor atau biasa disebut panas dapat merubah suhu dan wujud benda. Kalor dapat merubah suhu jika dipanaskan dari 0 derajat sampai 80 derajat Celcius, dan merubah wujud benda jika dipanaskan 0 derajat sampai 100 derajat Celcius, karena benda atau zat cair. Zat cair ini yang pada mulanya hanya berbentuk air, ketika mengalami penaikan suhu 100 derajat Celcius, maka dia akan mengalami penguapan. Jadi itu dapat merubah suhu benda. Dalam kalor terdapat grafiknya, itu di sini yaitu terdapat suhu dari -5 sampai 100 derajat Celcius. Di sini pada kalor itu terdapat dua rumus, yaitu rumus suhu untuk merubah suhu dan merubah wujud. Untuk merubah suhu yaitu rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M ini adalah massa, C ada kalor jenis, baik itu kalor jenis es ataupun kalor jenis air. Delta T itu ya adalah perubahan suhu. Dan untuk kalor merubah wujud yaitu terdapat dua rumus, yaitu Q sama dengan M dikali L, atau di mana M ini massa dan ini adalah keleburan air. Kedua itu Q sama dengan M dikali U, di mana M itu massa dan U yaitu uap. Jadi pada grafik ini kita dapat merumuskan dari suhu -5 sampai 0 itu adalah es, dan di sini dapat menggunakan rumus yaitu Q sama dengan M dikali kalor jenis es. Di sini kita menggunakan kalor jenis es karena suhunya -5 sampai 0 dikali delta T. Lalu pada proses 0 derajat ini kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L, di mana kita ketahui bahwa M itu massa dan L di sini itu kalor laten atau kalor lebur. Lalu pada proses selanjutnya yaitu 0 derajat sampai 100 derajat mengalami perubahan suhu. Jadi di sini kita dapat merumuskannya M dikali C, air dikali delta T, atau massa dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu. Dan pada suhu telah mencapai suhu 100 derajat di sini yaitu mengalami penguapan. Jadi rumusnya itu Q
Q sama dengan M dikali U, di mana M yaitu massa dan U yaitu kalor uap. Kalor dapat juga disebut sebagai satuan joule, yaitu 4,2 joule. Materi selanjutnya yaitu perpindahan kalor, di mana perpindahan kalor yaitu perpindahannya suatu suhu. Di sini perpindahan kalor dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Di mana konduksi itu yaitu konduksi yaitu perpindahan panas melalui suatu zat perantara. Contohnya yaitu sebuah besi yang dipanaskan, maka rambatan panas besi itu akan sampai kepada tangan kita. Yang kedua, konveksi. Konveksi yaitu perpindahan panas yang dengan melalui perantara. Contohnya kita memanaskan air. Pada saat kita memanaskan air, air tersebut akan bergantian naik turun untuk molekul-molekulnya tersebut dapat mendapatkan panas secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu radiasi, perpindahan panas tanpa melalui zat perantara, itu contohnya sinar matahari yang langsung turun ke bumi tanpa melalui zat perantara. Ketiga perpindahan kalor ini dapat dicontohkan dalam satu proses, dalam satu contoh, dan mendapatkan 3 proses, yaitu pada saat kita memanaskan air dengan kompor, di atas kompor, perambatan panas api dari kompor melalui panci, itu adalah proses radiasi. Kemudian air yang dipanaskan dalam panci akan bergerak dan bertukar posisi untuk mendapatkan panas secara merata, itu adalah proses konveksi. Dan proses konduksi yaitu panas yang terdapat pada pegangan panci tersebut akan merambat ke tangan kita, dan itu adalah proses konduksi. Materi selanjutnya yaitu materi asas Black, di mana pada materi asas Black ini yaitu kita mengetahui itu kuil lepas sama dengan kuil terima. Kuil lepas sama dengan kuil terima dan dapat dijabarkan menjadi M1 dikali C1 kali T1 dikurang T campuran. Di mana M ini adalah massa, C adalah kalor jenis, T yaitu suhu, dan Tm yaitu suhu campuran. Mungkin cukup sekian materi tentang kalor. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal tentang kalor. Selanjutnya adalah contoh soal tentang kalor, di mana 500 gram es bersuhu minus 12 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu minus 2 derajat Celcius. Jika kalor jenis es ada 0,5 kalori per gram derajat Celcius, tunjukkan banyak kalor yang dibutuhkan, nyatakan dalam satuan joule. Jadi, sini diketahui massa sama dengan 500 gram. Delta T sama dengan minus 2 dikurang minus 12 sama dengan 10. Dan kalor jenis S yaitu
0,5 kalor per gram derajat Celcius. Ditanyakan Q. Jadi Q sama dengan M dikali C kalor jenis S dikali delta T, di mana 500 dikali 0,5 dikali 10 yaitu 2500 kalori. Tapi di sini kita harus dinyatakan dalam joule. Sedangkan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Jadi 2500 dikali 4,2 sama dengan 10.500 joule. Mungkin cukup sekian materi suhu dan kalor ya sempat saya bawakan. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.